Halo Sobat Pangan, perkenalkan saya Ana Agung Istri Sri Wiatnyani adalah salah satu dosen dari Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dan merupakan dosen pembimbing dari mahasiswi atas nama Putu Supartini yang telah memenangkan hibah dan memperoleh dana penelitian dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam program Indofood Riset Nugraha IRN tahun 2021-2022. Halo, saya Putu Supartini merupakan salah satu mahasiswa di program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dan sekaligus penerima bantuan penelitian tugas akhir dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam program Indofood Riset Nugraha pada tahun 2021-2022. Mie instan merupakan salah satu produk makanan yang digemari oleh masyarakat umum. Menurut data Indeks Mundi, pada tahun 2020, konsumsi mie instan di Indonesia rata-rata mencapai 1,05 miliar per bulan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor tingginya impor terigu di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pembuatan mie instan menggunakan bahan pangan lokal yang ada di Indonesia tanpa menggunakan terigu, atau yang lebih dikenal dengan mie instan gluten free. Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan penelitian. Yang pertama yaitu pembuatan mie instan berbahan baku tepung komposit, mocaf, dan tepung talas. Dan yang kedua yaitu penambahan glukomanan, dan yang ketiga yaitu penambahan ekstrak wortel. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mocaf atau modified cassava flour yang merupakan tepung singkong yang telah mengalami proses modifikasi, tepung talas, air, garam, dan juga telur. Pertama, kita akan melakukan proses gelatinasi setengah adonan. Sebelum itu, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan agar adonan tetap higienis. Selanjutnya kita masukkan setengah tepung mocaf, setengah tepung talas, garam, dan juga air. Lalu diaduk-aduk hingga rata. Panaskan adonan di atas api kecil sambil diaduk-aduk hingga adonan mengental. Pragelatinisasi ini berfungsi sebagai pengikat adonan selama proses pengulanan karena adonan tanpa menggunakan terigu sehingga adonan mudah pecah jika tidak dilakukan pragelatinisasi. Adonan yang telah tergelatinisasi dimasukkan ke dalam baskom lalu ditambahkan dengan setengah tepung mocaf, setengah tepung talas, dan juga telur. Adonan diuleni hingga kalis kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya yaitu penggilingan adonan. Penggilingan adonan dilakukan secara berulang menggunakan noodle maker dari ukuran terbesar hingga ukuran 4,5. Selanjutnya yaitu penggilingan lembaran mie menjadi untayan mie menggunakan noodle maker. Selanjutnya yaitu proses pengukusan. Pengukusan untayan mie dilakukan dengan menggunakan suhu 100 derajat Celcius di atas air mendidih selama 5 menit. Pengukusan ini berfungsi agar untayan mie tidak mudah putus selama proses pemasakan. Untayan mie yang telah mengalami proses pengukusan selanjutnya dipisah-pisahkan satu untayan dengan untayan lainnya. Pemisahan ini berfungsi agar untayan mie tidak menjadi lengket saat proses pemasakan. Untayan mie yang telah dipisahkan dapat dibentuk kembali sesuai dengan selera sebelum dikeringkan.
Pengeringan mie dilakukan selama 3 jam menggunakan suhu 60 derajat Celcius. Untaian mie yang telah kering dapat dikemas seperti video ini. Selain itu, untaian mie yang belum dikeringkan juga dapat langsung direbus dan dinikmati. Penelitian tahap 2. Penelitian tahap 2 yaitu pembuatan mie instan gluten free dengan penambahan glukomanan. Penambahan glukomanan mampu meningkatkan tekstur dari mie yang dihasilkan. Glukomanan merupakan salah satu hidrokloid yang mampu berperan sebagai pengikat, pengenyal, dan pengental serta penstabil, sehingga penambahan glukomanan mampu meningkatkan tekstur kekenyalan dari mie instan yang dihasilkan. Penelitian tahap 3. Penelitian tahap 3 yaitu penambahan ekstrak wortel ke dalam pembuatan mie instan gluten free pada perlakuan terbaik tahap 2. Ekstrak kental wortel yang digunakan merupakan ekstrak wortel yang telah mengalami proses evaporasi. Ekstrak wortel mengandung beta-karoten yang mampu berperan sebagai zat pewarna alami. Beta-karoten juga merupakan antioksidan sekunder yang berperan dalam mencegah kerja dari prooksidan atau faktor yang mampu mempercepat terjadinya proses oksidasi di dalam tubuh. Kasih kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah membiayai proses penelitian ini dalam program Indofood Riset Nugraha atau IRN tahun 2021-2022.